Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Nurdiansyah, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 1 angkatan 2 tahun 2026. Dalam video ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Sistem Pencatatan dan Monitoring Persediaan ATK di KPU Kota Tarakan. Kegiatan aktualisasi ini bertujuan mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak serta mewujudkan peran saya sebagai CPNS yang siap memberikan pelayanan terbaik melalui pemanfaatan teknologi digital di kantor KPU Kota Tarakan. Kegiatan pertama saya yaitu penataan barang persediaan secara terpusat dengan tahapan kegiatan pertama yaitu menentukan lokasi penyimpanan. Pada tahap awal saya berkoordinasi dengan mentor saya untuk menentukan lokasi penyimpanan barang persediaan. Lokasi dipilih dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kemudahan akses, serta efisiensi dalam pengelolaan. Penentuan lokasi ini menjadi langkah penting sebagai dasar dalam menciptakan sistem penyimpanan yang terpusat. Tahap kedua yaitu pengelompokan barang. Selanjutnya dilakukan pengelompokan barang berdasarkan jenis, fungsi, dan frekuensi penggunaan. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pencarian barang serta mempercepat proses distribusi. Dengan sistem pengelompokan yang jelas, pengelolaan persediaan menjadi lebih tertib dan sistematis. Tahapan ketiga yang saya lakukan yaitu penyusunan barang secara sistematis. Pada tahap ini, barang disusun secara sistematis sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Penyusunan dilakukan secara rapi dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian stok. Langkah ini juga membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam pengambilan barang. Di tahap keempat, saya melakukan dokumentasi dan pencatatan tata letak. Sebagai tahap akhir, dilakukan dokumentasi tata letak penyimpanan serta pembaruan data stok. Dokumentasi ini bertujuan untuk memastikan setiap barang memiliki posisi yang jelas dan tercatat dengan baik. Dengan demikian, proses monitoring dan pengelolaan persediaan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan kedua saya yaitu perancangan aplikasi pengelolaan persediaan. Pada tahap pertama yaitu melakukan penyusunan alur kerja sistem. Pada tahap awal dilakukan penyusunan alur kerja sistem pengelolaan persediaan. Alur kerja ini dirancang untuk menggambarkan proses utama mulai dari barang masuk, barang keluar hingga pemantauan stok. Dengan adanya alur kerja yang jelas, setiap proses dapat berjalan secara terstruktur dan saling terintegrasi. Di tahap yang kedua, yaitu melakukan koordinasi dalam mendesain tampilan dan struktur menu. Selanjutnya dilakukan koordinasi dalam mendesain tampilan aplikasi dan struktur menu. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tampilan dan menu dirancang secara sederhana, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan lebih efektif dan efisien. Di tahapan ketiga, yaitu menentukan format input dan output data. Pada tahap ini dilakukan penentuan format input dan output data. Format input disusun untuk memudahkan pengguna dalam memasukkan data barang secara lengkap dan akurat. Dengan demikian, informasi persediaan dapat disajikan secara cepat, tepat, dan akurat. Kegiatan ketiga dalam aktualisasi saya adalah pengembangan dan uji coba aplikasi. Tahapan pertama yaitu melakukan koordinasi dalam membuat aplikasi sesuai dengan desain. Pada tahap awal dilakukan koordinasi dalam pembuatan aplikasi sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem, sehingga aplikasi yang dihasilkan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan. Pada tahapan kedua, saya melakukan koordinasi dalam menginput data awal. Pada tahap ini
dilakukan koordinasi dalam penginputan data awal persediaan. Data yang diinput meliputi seluruh informasi barang yang tersedia sebagai dasar penggunaan aplikasi. Penginputan data awal ini menjadi langkah penting agar sistem dapat digunakan secara langsung dan akurat. Tahapan kegiatan ketiga yaitu melakukan koordinasi dalam melakukan uji coba sistem. Pada tahapan ini dilakukan uji coba sistem secara menyeluruh. Setiap fitur diuji untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Melalui proses ini dapat diketahui apakah terdapat kendala atau kekurangan dalam sistem yang perlu diperbaiki. Tahapan kegiatan keempat yaitu penyempurnaan aplikasi. Sebagai tahap akhir dilakukan penyempurnaan aplikasi berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan. Perbaikan dilakukan pada bagian yang masih memerlukan penyesuaian agar sistem menjadi lebih optimal. Dengan demikian, aplikasi Sipanda siap untuk diimplementasikan dalam kegiatan pengelolaan persediaan. Kegiatan keempat yaitu implementasi dan evaluasi penggunaan aplikasi Sipanda. Tahapan kegiatan pertama menerapkan penggunaan aplikasi. Pada tahap awal dilakukan penerapan penggunaan aplikasi Sipanda dalam kegiatan pengelolaan barang ATK sehari-hari. Aplikasi mulai digunakan sebagai media utama dalam pencatatan barang masuk, barang keluar, serta pemantauan stok. Pegawai dapat melakukan monitoring stok dan permintaan barang melalui QR Code yang telah disediakan. Penerapan ini menjadi langkah nyata dalam mentransformasi dari sistem manual menuju sistem digital. Tahapan kegiatan kedua itu memberikan arahan kepada pengguna. Selanjutnya, dilakukan pemberian arahan kepada pengguna aplikasi. Meskipun buku panduan sudah tersedia, pegawai yang masih belum paham diberikan arahan langsung untuk memastikan pengguna memahami cara penggunaan aplikasi secara tepat. Melalui pendampingan ini, penggunaan diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi secara optimal dalam mendukung pekerjaan sehari-hari. Tahapan kegiatan ketiga, mengevaluasi manfaat dan perubahan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap manfaat dan perubahan yang terjadi setelah penggunaan aplikasi Sipanda. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas implementasi aplikasi Sipanda dalam mendukung pengelolaan barang ATK melalui pengamatan penggunaan aplikasi dan identifikasi perubahan dalam proses kerja. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan dalam kecepatan pencatatan, akurasi data, serta kemudahan dalam monitoring stok. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi memberikan dampak positif dalam mendukung kinerja instansi KPU Kota Tarakan. Tahapan kegiatan keempat yaitu menyusun laporan hasil aktualisasi. Sebagai tahap akhir, dilakukan penyusunan laporan hasil aktualisasi berupa implementasi penggunaan aplikasi Sipanda. Laporan ini memuat seluruh rangkaian kegiatan, hasil yang diperoleh, serta evaluasi pelaksanaan. Penyusunan laporan bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi atas pelaksanaan aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Safitri, Sekretaris KPU Kota Tarakan, memberikan apresiasi kepada Saudara Dedi terkait aktualisasi yang telah dilakukan. Aplikasi Sipanda ini sangat membantu kami dalam mengelola persediaan barang secara efisien dan tertib. Informasi stok yang ada di dalamnya itu lebih jelas sehingga mudah untuk diakses dan mudah untuk diawasi. Terkait form persediaan, form pengajuan persediaan barang itu mudah juga dan jelas ada di situ, sehingga kami bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Maka inovasi ini sangat membantu pekerjaan kami sehari-harinya di dalam kantor. Saya menilai implementasi aplikasi Sipanda memberikan dampak positif dalam pengelolaan persediaan ATK di unit kerja. Sistem ini mampu meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi data, serta transparansi dalam proses distribusi barang. Dengan Sipanda, pengawasan menjadi lebih mudah dan pengambilan keputusan dapat dilakukan
lebih cepat dan tepat. Si Panda sangat mendukung terciptanya tata kelola persediaan yang efektif dan akuntabel.